Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, kami muliakan pengurus Masjid Fatimah Az-Zahra. Yang kami hormati pengurus kajian malam Senin serta hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbal arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan beribu nikmatnya kepada kita, terutama nikmat teragung yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di malam hari yang penuh berkah ini kita masih sempat untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam seperti yang kita rasakan di malam hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bangga dengan syariat Allah, di mana kebanggaan atau kecintaan, kebahagiaan kita terhadap syariat Allah dalam menjunjung meninggikan syiar-syiar Allah itu merupakan cerminan dari ketakwaan dan keimanan yang ada di dalam hati kita. Maka semakin tinggi ghirah, semangat seseorang dalam mengagungkan, meninggikan syiar-syiar Allah, maka itu tanda semakin kuat iman yang ada di dalam hatinya. Semakin kokoh ketakwaan yang ada di dalam relung jiwanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian itu merupakan timbul dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, seringkali kita merasa bahagia, merasa bangga kalau mendapatkan jabatan atau posisi yang tinggi, atau mendapatkan pekerjaan profesi yang prestige, yang digemari oleh banyak orang. Atau kita mungkin bangga ketika kita memiliki mobil baru atau rumah baru, atau kenikmatan dunia yang lainnya. Namun seringkali kita merasa malu kalau kita mau adzan, padahal itu syiar Allah, mau pergi ke masjid, mau melakukan amal-amal soleh, menutup aurat dan lain sebagainya,
justru malah seringkali kita minder, merasa kita ini ketinggalan atau kita tidak bangga. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, sudah sepatutnya ketika kita merasa iman dan takwa kita ini baik, kokoh, maka kita akan semakin bangga dengan syiar-syiar Allah ketika mampu melakukan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, di mana siangnya, malamnya semuanya itu tentang syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar-syiar Islam. Ibadah siang yaitu dengan siyamnya, ibadah malam dengan qiyamnya. Maka ketika kita tidak bangga, maka itu tanda bahwa iman yang ada di dalam hati kita sedang turun atau sedang tipis. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika seseorang itu merasa bangga, maka dia akan merasa bahagia tanpa disuruh, tanpa diajak, tanpa diimingi dengan hadiah apapun. Dia sudah akan bangkit melakukan atau meninggikan syiar-syiar Allah tersebut dengan penuh kebahagiaan. Bahkan ketika dia melakukan ketaatan tadi, dia menemukan kebahagiaan yang tidak bisa didapat kecuali dalam melakukan ketaatan tadi. Maka yang pertama, dia akan merasa bahagia. Sebaliknya ketika terlewat atau absen dalam melakukan kebaikan tadi, dia akan menyesal karena seakan-akan dia kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Ciri yang kedua adalah ketika seseorang bangga dengan syiar Allah, dia akan berusaha mendapatkan atau melakukan ketaatan tadi, rela berkorban walaupun harus mengorbankan pikirannya, mengorbankan waktunya untuk sholat tarawih, mengorbankan waktu tidurnya untuk tadarus Al-Quran, mengorbankan hartanya untuk zakat sedekah, mengorbankan pikirannya untuk memikirkan masalah umat Islam dan seterusnya. Sebagaimana seseorang ketika bangga dengan membeli mobil baru contohnya, dia rela untuk menabung bertahun-tahun atau menggunakan uang yang sudah dia kumpulkan, dihabiskan untuk membeli apa yang dia inginkan atau apa yang dia merasa bangga dengan hal tersebut. Maka kita pun sama, ketika kita sudah merasa tinggi, meninggikan syiar Allah itu tanda ketakwaan yang ada dalam hati, maka kita akan merasa bangga dan rela mengorbankan apa yang kita miliki demi mencapai syiar Allah Subhanahu wa taala tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus bangga ketika kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah syam dan ibadah qiyam di malam harinya. Karena itu adalah prime time-nya seorang mukmin, yaitu di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam hadis disebutkan, man hurrima an khairiha faqad hurrima an kulliha. Barang siapa yang dihalangi dari meraih kebaikan di bulan yang penuh keberkahan ini, maka sama halnya dia sedang dihalangi dari segala kebaikan seluruhnya di bulan-bulan yang lainnya juga sama. Saking begitu tingginya nilai keberkahan dan kemuliaan, maka seharusnya kita merasa bangga bila kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjawab panggilan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman. Ini dawuh atau panggilannya Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan iman merupakan anugerah yang paling besar bagi seorang hamba. Kalau kita merasa kita termasuk ke dalam golongan orang-orang beriman, maka kita akan melaksanakan apa yang diperintah setelah kalimat panggilan ini dengan penuh kebanggaan, kebahagiaan, rela mengorbankan waktu makan, waktu minum, kita tunda sampai nanti pada waktunya. Dan makan dan minum atau mokel yang indah ini bila mokel sudah waktunya, yaitu setelah adzan maghrib, niki indah. Maka seorang mukmin dia akan merasakan kebahagiaan, rela mengorbankan keinginan hawa nafsunya, ditunda sampai nanti pada waktu yang telah diperbolehkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, agar kita ini lebih bangga dengan meninggikan syiar Allah, terutama di bulan suci Ramadan, termasuk ibadah siam dan ibadah qiyam di malam hari, termasuk iktikaf di dalamnya, maka kita perlu untuk menggali kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam syiar-syiar Allah tersebut. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Seorang ada yang semangat untuk sholat tarawih, ada yang tidak semangat, bahkan dengan mudahnya untuk melewatkan kesempatan sholat tarawih ini begitu saja. Ada yang semangat tadarus, setelah sholat tarawih masih tadarus, ada yang melewatkan kesempatan tadarus ini dengan mudahnya, ringannya saja, seakan-akan sama saja. Maka salah satu sebabnya karena yang satu dia paham akan keutamaan, kemuliaan yang ada di dalamnya, dan orang yang kedua dia tidak tahu, sehingga dia tidak mau tahu apa kemuliaan yang ada di dalamnya. Sebagaimana seorang anak kecil, ketika belum mampu membedakan uang, ketika kita beri uang 100.000, 50.000, dengan uang yang receh yang 500 rupiah, yang jumlahnya mungkin lebih banyak, yaitu 5 koin atau 10 koin, mereka pasti akan memilih yang lebih banyak kuantitasnya tadi, namun kualitasnya jauh berbeda. Maka itulah peribaratan dari seorang yang paham tentang keutamaan suatu syiar Allah dan yang belum paham. Maka yang pertama kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh kebaikan. Bahkan kebaikannya bukan hanya di dunia saja, namun juga kebaikan di akhirat. Contoh kebaikan di akhirat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amali bni Adam lahu illa syiyam." Setiap anak Adam, setiap amalan anak Adam semuanya akan diberikan untuknya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari Syarhul Bukhari, beliau menjelaskan bahwa mengapa puasa ini lebih istimewa, karena puasa ini meninggalkan, puasa ini salah satu ibadah yang tidak mungkin seseorang bisa ujub atau riya. Kalau sholat bisa saja kita riya dengan bacaan dan gerakannya. Kalau sedekah bisa saja, atau haji atau umroh bisa saja. Namun untuk puasa memang tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walaupun kita selfie kemudian kita upload, alhamdulillah puasa ya. Namun orang belum tentu langsung percaya ya. Bisa saja ketika sendiri dia nanti makan tanduk di siang hari ya. Namun di malam hari ketika tidak ada orang berani makan, dan ketika dilihat orang dia pura-pura berpuasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di akhirat kelak bau mulutnya orang yang berpuasa itu jauh lebih baik daripada minyak kasturi ya. La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang berpuasa jauh lebih wangi, lebih baik daripada minyak kasturi. Maka itu artinya bahwa puasa membawa kebaikan di akhirat maupun di dunia. Di dunia apa? Salah satunya Nabi SAW bersabda, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika sedang berbuka ya. Namanya orang berbuka pasti bahagia, walaupun hanya dengan segelas air putih atau sebutir dua butir kurma, namun pasti semuanya merasa bahagia. Pernah melihat orang yang berpuasa kemudian ketika berbuka kok malah manyun atau merengut ya? Tentu tidak ada, semuanya bahagia. Padahal lauk atau makanan yang dihidangkan mungkin biasa saja, sederhana, namun karena Allah telah menjanjikan barang siapa yang berpuasa maka Allah akan berikan kebahagiaan ketika sedang berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika nanti berjumpa dengan Rabbnya di yaumil akhir, di yaumil hisab atau yaumul mizan, di hari perhitungan amal dan juga di hari pertimbangan. Orang yang berpuasa akan bahagia. Mengapa? Karena justru puasanya ini yang akan memberikan alasan hujjah kepada Allah untuk menghindarkan dari siksa api neraka. Namun puasa sudah hampir untuk pamit undur diri dan meninggalkan kita ya. Maka seharusnya kita ini sedih atau bahagia ya. Semua itu bergantung dengan iman kita. Kalau orang yang memahami kemuliaan yang ada di bulan puasa, betapa mudahnya dalam menjalankan sholat berjamaah, betapa mudahnya dalam menjalankan sholat malam dalam tadarus ya. Padahal di bulan-bulan sebelumnya mau bangun malam sudah pasang alarm pun masih sulit. Namun ketika di bulan suci Ramadan, alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Betapa banyaknya orang yang ketika bulan suci Ramadan itu berubah 180 derajat menjadi orang yang soleh, yang baik, yang begitu murah senyum kepada saudaranya. Namun ternyata bulan yang penuh kebaikan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita ya. Karena kita harus merasa kehilangan, merasa sedih ketika akan ditinggal oleh tamu yang agung. Agar kesedihan tidak bertambah, maka di sisa hari di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini kita maksimalkan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran kelak di akhirat akan memberi syafaat. Siyam atau puasa akan membela dengan mengatakan, ya Allah, dulu si fulan telah aku larang, aku tahan dari makan dan minum di siang hari. Maka sekarang izinkan aku untuk
menahan, melarangnya atau melindunginya dari siksa api neraka. Maka Allah mengizinkan. Begitu pula Quran, ya Allah, dulu aku ini telah menahannya dari rasa ngantuk, telah menahannya dari tidur malam karena untuk qiyamul lail, untuk tadarus tilawah Al-Quran. Maka sekarang izinkan aku melindunginya dari siksa api neraka. Maka Allah pun kemudian mengizinkan Al-Quran dan puasa memberi syafaat. Puasa kembali lagi bulan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan. Dan kebaikan ini bukan hanya di dunia saja, namun di akhirat yang selama-lamanya. Terlebih di bulan suci Ramadan ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini keistimewaan dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah sediakan suatu malam yang malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Allah tidak menyebutkan secara pasti tanggal berapa, namun bulannya sudah pasti, yaitu di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kapan Al-Quran diturunkan? Jawabannya di Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadhanalladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka sudah diberikan kisi-kisinya, yaitu di bulan suci Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar itu kan berasal dari kata lailah yang artinya malam. Qadar itu artinya adalah ada dua setidaknya. Yang pertama, qadar ini adalah kemuliaan. Contohnya kita ingin mengatakan seseorang yang memiliki kemuliaan, maka bahasa Arabnya rajulun dzi qadarin, seseorang yang memiliki kemuliaan. Atau qadar ini makna yang kedua secara bahasa adalah perencanaan atau penyusunan takdir selama 1 tahun. Kalau takdir setiap manusia secara umum Allah sudah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Namun ketika malam Lailatul Qadar, takdir secara terperinci selama 1 tahun Allah tuliskan, Allah susun kembali di malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita ingin lebih banyak kebaikan dunia dan akhiratnya, maka carilah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita bingung mau kapan datangnya malam Lailatul Qadar, maka carilah di setiap malam di sisa bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah setiap malam bila kita gunakan untuk beriktikaf, untuk qiyamul lail, pasti di salah satunya kita akan menemukan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar disebutkan bukan hanya 1-2 jam, namun salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam keselamatan, kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Sehingga apa? Berarti sampai waktu subuh. Berarti waktu yang kita miliki sangat banyak, mulai dari habis isya sampai waktu subuh. Kalau itu ada malam Lailatul Qadar, minimal di salah satu jam-jam tersebut kita gunakan untuk qiyamul lail. Betapa tidak bangga karena umur umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu terbatas, namun Allah berikan jalan pintas untuk meraih pahala yang tidak batas, lebih baik dari 1000 bulan, atau kalau kita tahunkan lebih baik dari kurang lebih 83 tahun lebih. Artinya kalau umur kita tidak
sampai 83, namun minimal kita mendapatkan 1 kali saja malam Lailatul Qadar, maka pahala yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki deposit lebih baik dari 1000 bulan. Apalagi kalau misalnya setiap tahun kita selalu bersungguh-sungguh untuk meraih malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua, bulan Ramadan, salah satu syiar Allah ini adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, di mana bulan ini penuh dengan ampunan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan, as-shalawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza ijtanabal kabair, mampu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama kita ini meninggalkan dosa besar. Dari subuh sampai duhur, beranikah kita menjamin diri kita tanpa dosa? Tentu sulit, karena manusia mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan juga lupa. Maka Allah berikan sarana bagi kita untuk menggugurkan dosa. Antara subuh dan duhur tadi cukup dengan mendirikan sholat subuh, kemudian mendirikan pula sholat duhur, maka otomatis akan menggugurkan dosa kita selama bukan dosa besar. Kemudian dari duhur sampai asar, yang rentang waktunya lebih singkat dibanding tadi, kita pun sulit untuk menjamin diri kita tanpa dosa. Namun dengan itu Allah berikan jalan pintas untuk menggugurkan dosa tadi dengan mengerjakan sholat duhur dan sholat asar. Dan seterusnya, setiap sholat ke sholat yang kita lakukan akan menggugurkan dosa kita, termasuk dari sholat Jumat ke Jumat yang lainnya. Ditambah lagi, dicuci lagi, dibersihkan lagi dari Ramadan ke Ramadan, itu pun menggugurkan dosa kita. Maka betapa tidak bangganya ketika kita diberi kesempatan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan ampunan. Artinya kalau kita sudah diampuni dosanya, hisabnya itu akan ringan, kemudian bisa jadi tidak perlu transit ke neraka. Walaupun ke VIP-nya neraka, namanya neraka juga tidak enak. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam 3 hadis mengenai puasa, sholat malam dan menghidupkan malam Lailatul Qadar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang serupa, namun tidak sama. Akhirannya sama, namun awalannya tidak sama. Yang pertama adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan karena mengharap ridho hanya dari Allah, mengharap balasan hanya dari Allah, atau ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Ada sebuah kisah, seorang yang mengikuti sholat tarawih di sebuah masjid, di mana masjidnya ini terkenal dengan sholat tarawihnya yang paling lama. Rakaat pertama yang dibaca adalah 1 surat saja, namun ternyata surat Al-Baqarah, berarti 3 juz. Kemudian di rakaat kedua berharap semoga yang dibaca itu yang pendek saja, yaitu surah-surah pendek. Ternyata rakaat yang kedua yang dibaca adalah surah Ali Imran, berarti kan hampir 1 juz lebih juga. Singkat cerita, sholatnya itu sampai 15 juz.
Artinya sampai jam 3 pagi menjelang menjelang sahur. Kemudian ketika akan pulang, seorang jamaah ini melihat ada seorang kakek yang sholatnya duduk di atas kursi namun tetap mengikuti sampai selesai. Kemudian ditanya, wahai kakek, sudah berapa lama kakek ikut berjamaah di masjid ini, sholat tarawih di masjid ini? Maka kakek ini menjawab, aku baru mengikutinya 10 tahun saja. Wah, itu artinya 10 tahun kali 30 atau 29 hari Ramadan ya. Kalau kita baru sehari saja sudah gemeteran, kemudian sudah mungkin semutan ya. Mungkin sudah nanti sujudnya terlalu lama ternyata ketiduran ya. Macam-macam pokoknya. Maka kakek ini ketika ditanya, mengapa kok kakek memilih tetap sholat di masjid ini padahal sudah tahu tarawihnya itu lama? Maka jawaban kakek adalah, karena aku sholat itu dengan menggunakan iman katanya. Sehingga seberat apapun karena dengan iman, maka semuanya terasa ringan dan mudah. Namun kalau kita mengerjakan sesuatu karena iming-iming duniawi atau karena seseorang, karena suatu hal di balik tersebut, maka hal inilah yang akan menjadikan kita itu berat untuk melakukannya. Ternyata hadis mengenai barang siapa yang berpuasa karena iman itu sebetulnya pelajaran yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya puasa saja, mau zakat, mau haji, mau umroh, mau silaturahmi, kalau dengan iman, sejauh apapun rumah saudara kita akan mengunjunginya dengan perasaan ringan dan mudah. Walaupun mungkin dengan orang yang kita benci sekalipun, ketika dia meminta maaf, maka dengan iman yang tadinya berat menjadi ringan dan seterusnya. Maka ini penting pelajaran. Kalau yang kedua kan man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi syaratnya adalah iman dan ikhlas. Dan yang ketiga juga sama, man qoma lailatul qadri, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Berarti kalau bukan karena iman, bukan karena ridho Allah, maka bisa jadi tidak diampuni dosa-dosanya. Namun karena iman dan ikhlas inilah hal yang sangat penting untuk kita bawa nanti setelah Ramadan. Dan masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan bulan suci Ramadan. Dan saya tutup dengan yaitu pengiasan atau pengibaratan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu bisa diibaratkan seperti seekor ulat yang kemudian menjadi kepompong Kepompong ini berpuasa menahan diri dari segala yang ada di luar sana untuk berubah menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang membahagiakan orang lain, kemudian kupu-kupu yang dicari oleh banyak orang karena kebaikan atau keindahan yang ada pada dirinya. Namun sebaliknya ada orang yang berpuasa ibarat seperti seekor ular di mana ular ini ketika dia mengganti kulitnya menahan dari makan dan lain sebagainya, setelah berganti kulit ular akan menjadi lebih besar dan ularnya ini menjadi lebih buas, lebih berbahaya. Artinya manusia ketika orang-orang mukmin setelah nanti keluar dari bulan suci Ramadan, kalau ada yang menjadi
orang yang lebih baik, lebih banyak memberi manfaat kepada orang yang ada di sekitarnya, atau minimal ketika belum mampu memberi manfaat tidak merugikan atau menjadikan susah orang yang ada di sekitarnya, maka ini tanda puasanya seperti puasa kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Namun kalau ada orang yang keluar dari bulan suci Ramadan justru malah bertambah buruk akhlaknya, bertambah jauh dari masjid, bertambah jauh dari Al-Quran, malah lebih suka kepada hal-hal yang mungkin sia-sia atau bahkan maksiat dosa, maka ini tandanya puasanya seperti puasa ular yang lebih buas, yang lebih bahaya untuk dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang minal aidin wal faizin di hari yang fitri nanti, dan kita bisa dikaruniakan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kalaupun kita ketiduran, minimal sebelum subuh kita sempatkan untuk zikir atau untuk membaca doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ketika malam Lailatul Qadar memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yang artinya ya Allah, sesungguhnya engkau ini maha pemaaf dan menyukai maaf, maka maafkanlah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrum minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.